Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revia Juniarti Hindrastin, biasa dipanggil Miss Via. Di sini saya motivator magang di Bimba AIUEO Cabang Rungkut Surabaya. Di sini saya akan membuat video sebagai tugas belajar di luar kelas di hari yang ke-24, yaitu pertanyaan dengan tema materi kurikulum tulis. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai modul T1A. Pertanyaannya, apa syarat sebelum memberikan modul T1A? Sesuai dengan bagan kurikulum, tidak ada syarat yang diberikan atau yang harus dipenuhi ketika akan memberikan modul T1A. Jadi kita bisa memberikan modul T1A secara langsung. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul T1A? Untuk yang tujuan utamanya, yang pasti kita membuat anak merasa senang dan bahagia ketika bermain modul T1A. Lalu untuk tujuan khususnya, yaitu anak terampil menulis dari kiri ke kanan dan atas ke bawah atau dengan konsep yang benar. Lalu bagaimana cara motivator memberikan modul T1A? Ketika memberikan modul, sebelumnya kita buat suasana atau kita mengajak berdialog terlebih dahulu supaya anak ini merasa senang, merasa kita care dan tulus pada si anak. Lalu kita memasuki materi, kita melatih anak menulis dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Lalu kita juga mengajak anak menyambung titik-titik dengan cara yang menyenangkan atau biasanya sambil bernyanyi. Lalu kita juga membimbing anak memegang alat tulis, dan pada saat menulis, motivator mengarahkan anak dengan berdialog bimba. Dengan verbal huruf, verbal kata, verbal dikte, atau sambil bernyanyi. Jadi sambil menulis, sambil kita mengarahkan dengan berdialog atau verbal dan lain sebagainya tadi. Lalu dari modul yang kita berikan itu tadi, kita tidak mentargetkan atau tidak mengharuskan anak menyelesaikan di saat itu juga. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul T1A? Untuk evaluasi di tujuan utamanya, kita lihat dari ekspresi dan sikapnya anak, apakah bersemangat atau tidak, bahagia atau tidak. Lalu untuk evaluasi tujuan khususnya, kita memastikan anak bisa memegang alat tulis dengan benar, lalu bisa dan terampil menulis dengan konsep yang benar dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa tahap selanjutnya setelah modul T1A? Sesuai dengan bagan kurikulum, setelah modul T1A diberikan modul T1B. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai modul T1B. Pertanyaan pertama, apa syarat sebelum memberikan modul T1B? Sesuai dengan bagan kurikulum, sebelum kita memberikan T1B, yaitu anak harus diberikan modul T1A dan sudah menguasai huruf verbal A, I, U, E, O. Lalu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul T1B? Untuk tujuan utamanya yaitu anak menyukai dan merasakan kebahagiaan ketika bermain dengan modul T1B. Lalu untuk tujuan khususnya, anak bisa dan terampil menulis dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah dengan konsep yang benar. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator memberikan modul T1B? Kita awali dulu dengan berdialog yang menarik supaya anak merasakan semangat dan antusiasme yang tinggi. Lalu memasuki materi, kita mengajak anak menulis huruf simbol A, I, U, E, O dengan cara yang menyenangkan atau sambil bernyanyi. Lalu kita mengajak anak menunjuk sambil menyebutkan simbol A, I, U, E, O secara urut. Kemudian kita membimbing anak menulis simbol huruf
A, I, U, E, O. Nah, ketika ada modul kita berikan, kita tidak mengharuskan atau mentargetkan si anak untuk menyelesaikan langsung pada saat itu juga. Lalu kita juga memberikan reward, kita berikan motivasi supaya anak lebih tertarik dan lebih bersemangat. Lalu kita juga melakukan evaluasi. Bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul T1B? Untuk evaluasi tujuan utamanya, kita lihat dari ekspresi dan sikap si anak. Lalu kalau untuk tujuan khususnya, kita evaluasi dengan memastikan si anak sudah terampil menulis simbol huruf besar A, I, U, E, O dengan konsep yang benar, yaitu kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Lalu apa tahap selanjutnya setelah modul T1B sesuai dengan bagan kurikulum setelah T1B, yaitu T2. Pertanyaan berikutnya mengenai modul T2. Yang pertanyaan pertama, apa syarat sebelum memberikan modul T2? Sesuai bagan kurikulum, sebelum kita berikan modul T2, yaitu kita berikan terlebih dahulu T1B. Lalu apa tujuan utama dan tujuan khusus modul T2? Untuk tujuan utamanya, yang pasti kita membuat anak merasa senang, merasa bahagia ketika bermain modul T2. Dan untuk tujuan khususnya, yaitu anak bisa terampil menulis simbol huruf besar A sampai dengan Z melalui proses latihan menyambung titik-titik. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator memberikan modul T2? Sebelum memberikan kita memberikan modul T2, kita awali dengan memberikan simbol huruf yang sudah dikenalkan sebelumnya supaya anak itu tertarik, dan biasanya di modul juga terdapat gambar. Nah, itu kita bisa ajak anak berdialog dengan gambar tersebut sebagai medianya. Lalu kita mengajak anak menulis simbol huruf dan memastikan anak menulis dengan konsep yang benar. Dan dari modul tersebut kita tidak mengharuskan si anak menyelesaikan pada saat itu juga. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul T2? Tujuan utamanya kita evaluasi dengan kita melihat anak menyukai dan merasakan kebahagiaan ketika bermain modul T2. Lalu kalau untuk evaluasi tujuan khususnya, kita memastikan anak sudah terampil menulis simbol huruf besar A sampai dengan Z dengan konsep yang benar. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa tahap selanjutnya setelah modul T2? Sesuai dengan bagan kurikulum, setelah T2 yaitu T4, namun dengan syarat yang harus dipenuhi, yaitu anak menguasai B1A atau B1B. Lalu pertanyaan selanjutnya mengenai modul T4. Untuk pertanyaan pertama, apa syarat sebelum memberikan modul T4? Sebelum T4 sesuai dengan bagan kurikulum, kita berikan terlebih dahulu T2, B1A, dan juga B1B. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul T4? Untuk tujuan utamanya agar anak menyukai dan merasakan kebahagiaan ketika bermain dengan modul T4. Untuk tujuan khususnya yaitu anak berlatih menulis kata sederhana yang terdiri dari 4 huruf besar dengan bantuan titik-titik. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator memberikan modul T4? Kita berikan modul latihan menulis kata sederhana yang terdiri dari 4 huruf dengan bantuan titik-titik. Lalu kita memastikan juga tujuan dari modul B1A atau B1B sudah terpenuhi, dan sehingga anak paham dengan apa yang ditulisnya. Lalu kita juga mengajak anak
sambil berdialog dengan menggunakan gambar yang ada di modul, sehingga pada saat si anak menulis, anak itu merasa tertarik dan senang gitu. Lalu kita juga memastikan modul tersebut dikerjakan dengan konsep yang benar. Kita tidak memberikan target atau tidak mengharuskan anak menyelesaikan satu lembar modul itu harus diselesaikan pada saat itu juga. Dan kita memberikan reward, motivasi, dan kita juga melakukan evaluasi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul T4? Untuk evaluasi tujuan utamanya, kita memperhatikan dari ekspresi, sikap, dan antusiasme dari si anak. Lalu kalau untuk evaluasi tujuan khususnya, kita memastikan anak mau dan mampu menulis kata sederhana yang terdiri dari 4 huruf tadi pada modul T4 dengan terampil dan mandiri. Lalu apa tahap selanjutnya setelah modul T4 sesuai dengan bagan kurikulum setelah T4 yaitu T6. Baik, berikut adalah video jawaban pertanyaan dengan tema materi kurikulum tulis sebagai tugas belajar di luar kelas hari ke-24 dari saya. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.